Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? 'Cause I just wanna say. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Maulana Nur Sobri di channel YouTube Maulana Nur Sobri dan juga di podcast My Pod Story berbagi cerita bersama Maulana Nur Sobri. Oke guys, apa kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Dan di kesempatan kali ini izinkan saya untuk sedikit menindaklanjuti, menindaklanjuti sih, tapi menganalisis saham ya di sesi bincang saham ini. Itu memang saham pilihan yang saya pilih yang menarik buat saya gitu untuk kita perhatikan atau kita cermati ya kan di sesi bincang saham ini. Dan tak lupa juga yang saya sampaikan bahwasanya konten ini disclaimer on ya, bukan merupakan sebuah instruksi membeli ataupun menjual menahan sebuah varian produk investasi. Jadi setiap keputusan yang diambil itu murni kembali sih kepada pengambil keputusan itu sendiri, dalam hal ini tentunya si trader dan investor itu sendiri tentunya guys. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat hanya sebagai sekedar pilihan dan menambah wawasan Anda dalam terjun di dunia pasar modal, dalam hal ini tentunya saham. Oke, di sesi bincang saham kali ini saya ingin menganalisis saham MNCN ya, di situ pemiliknya Pak Haritanu Sudibyo. Dan juga ingin saya sampaikan konten ini tidak merepresentasikan pihak manapun ya guys. Jadi sekali lagi ini murni analisis saya pribadi ya. Dan analisis saham MNCN di bincang saham ini itu setidaknya saya asumsikan kisaran berlaku untuk 7 sampai 13 September 2021 nanti ya kan. Dan saham ini sendiri, analisis ini sendiri saya buat di tanggal 6 September 2021 guys gitu. Jadi mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa juga untuk menekan tombol subscribe-nya serta nyalakan loncengnya agar senantiasa mendapatkan update dari konten video di channel YouTube Maulana Nur Sobri ini sendiri tentunya ya. Oke, kita lanjut saja. Lanjut. Oke, seperti biasa saya menggunakan RTA Business dan juga RSP Smart baik versi smartphone ataupun versi desktopnya, serta juga saya menggunakan investing.com di web investing.com untuk sekedar mencari berita ataupun membandingkan antara rasio fundamentalnya. Nantilah kita akan ulas nanti lah. Oke, seperti biasa kita akan review dulu menggunakan RTA Business versi smartphone ya di sini. Di tanggal 6 September 2021 ini guys, saham MNCN ini Media Nusantara Citra Tbk ini ditutup di level harga 870 atau plus 25 poin atau plus 2,96% guys. Oke, menarik sebenarnya gitu. Ya menarik, makanya ini saya bahas ya. Oke, sejak pembukaannya saham ini berada di zona hijau ya, konsisten dia. Meskipun dia setidaknya sempat dibuka langsung menguat 1 poin ya, Rp5 itu di level harga 850-an dibandingkan dengan penutupan periode kemarin di level harga 845. Meskipun sempat saham ini sebenarnya sempat dia melemah ya, bukan melemah sih sebenarnya sih, tapi dia sempat melemah ke 845 itu di penutupan harga kemarinnya ya. Bisa teman-teman lihat di sini dengan range harganya hari ini itu berada di level 845 sampai 875 rupiah. Tentunya harga 875 ini itu merupakan harga tertingginya sih sebenarnya gitu ya kan. Di sini ada volume shares dan perdagangan, turnover dan frekuensi, tapi yang perlu kita cermati yaitu rata-rata harganya di sini yang diperdagangkan tuh di level harga kira-kira kisaran Rp859,70 dengan price earning ratio di level 5,49 kali guys. Wow. Dan memiliki kapitalisasi pasar di level 13,9 triliun. Luar biasa saham ini. Oke, lanjut. Cukup variatif ya sebenarnya ya. Untuk saham MNCN ini di awal September, selama September ini ya, selama kurang lebih 4 hari bursa terakhir ya, mereka cukup variatif ya, tanggal 1-nya merah, tanggal 2-nya hijau, di hari Jumatnya akhir pekan kemarin di zona merah, dan mengawali pekan kali ini mereka di zona hijau ya kan guys. Dan tentunya selama 7 harian kumulatifnya mereka plus 160 poin atau kisaran 19,29% secara persentase. Ya memang meskipun untuk 9 hariannya ya, saham ini masih minus sekitar
120 poin atau minus 0,2% guys gitu. Jadi memang secara kumulatifnya aja ya itu. Dan tentunya secara kumulatif 30 harian mereka berada di zona hijau ya guys. Di zona hijau yaitu plus 40 poin atau 5,27% guys gitu untuk saham MSCI ini. Dan performance harganya ya hari ini tentunya ya kalau secara hariannya itu berada di level 2,96% sama ya dengan penutupan hari ini. Dan secara mingguan mereka masih melemah nih, ternyata di zona merah yaitu minus 0,57% guys. Tapi secara bulanan mereka plus 6,10%. Dan secara year to date, wow ini masih rendah sekali ya, mereka masih minus 23,68% guys. Gitu juga secara tahunan ya, dalam satu tahun terakhir mereka minus 1,69% guys. Wow, masih murah ya ini kalau secara ini ya, kita lihat dari performance harganya masih di bawah lah secara tahunan ya gitu. Dan investor chart di sini bisa teman-teman perhatikan, kita akan melihat secara bagannya ya atau chartnya ini, batangnya ini di sini. Memang domestik masih mendominasi ya, tapi secara keseluruhan asing itu melakukan net buy ya di seluruh pasar senilai 14,32 bio, sangat tinggi ya, meskipun secara komposisi baik secara volume, turnover dan frekuensinya saham ini cenderung didominasi asing dengan kecenderungan mereka itu net sell ya, sedangkan kecenderungannya didominasi oleh domestik dengan kecenderungannya itu net sell di sini ya kan, dengan rata-rata ya 39 sampai 40% lah gitu. Dan di sini asing cenderung net buy baik secara volume, turnover dan frekuensi ya. Itu mereka cenderung net buy dengan kisaran 18 sampai 22,57%-an lah gitu. Menarik saham ini sebenarnya. Oke, kita lanjutkan dulu guys. Oke, di sini ada berita. Sebenarnya beritanya apa ya, ini berita tanggal 2 kemarin ya, di bulan kemarin. Ini kita lihat di sini ya, ternyata mereka mengejar target pertumbuhan dan juga mereka sempat akan bagian dividen nih di tanggal 1 September kemarin senilai 8 rupiah per lembarnya. Nanti bisa teman-teman cek sendiri beritanya kapan mereka akan bagikan dividennya ya. Jadi ini bisa menjadi sentimen. Oke, itu newsnya sementara, sentimen dari beritanya. Dan yang terbaru belum ada sih. Tapi yang pasti secara fundamental rasionya kita menggunakan platform RSV Trade Smart atau RHB Trade Smart lah ya, versi smartphone-nya ini. Di sini kan kita bisa perhatikan ada PER, PBVS, ROE dan ROA. Enggak begitu jauh jarak antara ROA dan ROE-nya, jadi masih bisa dibilang relevan dan menarik tentunya kalau kita cermati ya kan. PER-nya di sini 5,49 kali. Ini nggak bisa dibilang bahwasanya ini bukan saham murahan loh ya ini gitu. Meskipun ini masih rendah tapi ini bukan saham murahan. Karena kan range-nya tuh antara 2 sampai 13 kali guys gitu. Jadi ini masih murah gitu saham ini gitu. Dan PBVS-nya itu 0,82 kali ya di sini ya. Dan seharusnya sih kalau 1 sampai 2 itu saham itu menarik gitu. Kalau di bawah 1 tuh masih under value, artinya murah ya. Sedangkan kalau di atas 2 itu over value gitu. Pastinya saham ini berarti murah ini guys. Oke, kita akan cek nanti. Kita akan bandingkan dengan rasio yang ada di industrinya ya kan. Kita menggunakan investing.com. Oke, sebentar. Nah, di sini kita menggunakan investing.com ya guys, di sini. Bisa teman-teman perhatikan di sini ya, investing.com. Nah, kita coba lihat. Oh, ternyata saya belum masuk ke ininya. Sebentar, saya akan coba masuk dulu ke rasionya. Dan ini saya akan close dulu. Saya masuk ke rasionya di sini. Gini, Anda bisa tinggal klik di sini nanti MNCN ya di sini. Nah, inilah saham MNCN. Kita akan coba cek secara rasionya. Tadi kan kalau secara rasionya kan ini saham dia memiliki PER di 5,49 ya. Ini nggak begitu update sih sebenarnya. Ini nggak update itu per periode aja. Jadi itulah kenapa saya menggunakan platform baik yang di RTA Business ataupun di RSV Trade Smart gitu untuk rasionya gitu. Karena mereka update lah gitu. Kita akan membandingkan dengan rasio yang ada di sebelah kanan ini yaitu di industrinya ya. Jadi yang kita bandingkan nanti
rasio emiten dengan rasio industrinya gitu di sini. Ini kan rasio industrinya kan 23,86 kali. Wow, tentunya ini jauh banget gitu. Artinya saham ini menarik untuk kita cermati gitu. Oke traders, oke investor. Oke, kita lanjut ya. Di sini juga ROE-nya, kalau kita perhatikan ROE-nya si MNCN ini itu ROE-nya 23,41% ya kan. Kita lihat di sini ROE-nya ternyata 14,99% guys. Ini masih jauh juga sih, di bawah jauh banget nih daripada rasio ROE si industrinya ya. Jadi ini memang menarik gitu guys. Dan kalau secara aset mereka ROA-nya sih menurut saya sih masih ini yang juga masih sama ya, mereka masih di bawah ini ya tadi ya. Masih di bawah ROA industrinya gitu. Sehingga saham ini sangat menarik untuk kita cermati gitu. Atau mau teman-teman koleksi boleh-boleh saja, tapi ingat disclaimer on lah ya. Oke, itu sepintas secara rasio oke, masuk. Tinggal kita ngecek nih secara teknikalnya. Nah, teknikal di sini saya menggunakan sama platform RSB Trade Smart atau RHB Trade Smart di sini, ya kan? Bisa menggunakan ini versi desktopnya guys di sini. Ini sudah saya setting, saya menggunakan moving average MA1 dengan parameter 5, MA2 dengan parameter 10, MA3 dengan parameter 20, dan juga ditambahi dengan indikator CCI dengan parameter 10, stokastik dengan parameter 1413. Saya tidak merubah. Silakan teman-teman mungkin punya selera dengan 1433, 1033, 1013, 1033, 533 atau 513. Silakan, itu tergantung selera masing-masing. Dan juga ada MACD untuk melihat trennya saja saya gitu. Sini saya nggak mengubah parameternya, pure, dan saya menambahkan indikator Fibonacci di sini guys untuk membaca range-nya aja sih gitu. Kita coba lihat di sini ya, range-nya. Pertama kita letakkan di sini dulu. Ini kan ada garis nih di sini guys. Nah ini anggaplah ini kita asumsikan sebagai titik resistennya gitu. Oke. Kita coba di sini. Oke, ini supportnya. Sebenarnya sih mungkin sebelumnya ini titik resistennya ya, tapi karena dia kuat gitu akhirnya dia menjadi titik supportnya gitu dari saham MNCN. Oke, kita akan lanjutkan lagi di sini. Oke, tidak masuk ternyata. Sebentar. Jadi yang pasti teman-teman harus perhatikan juga indikator dari CCI juga ya di sini ya guys ya. Di CCI itu kalau dia si garisnya itu di range-nya itu antara 0 sampai 100, dah nggak ke atas loh ya maksudnya. Ini saham berarti itu cenderung bullish gitu, atau strong bullish lah gitu ya kan. Itu kalau dia udah di atas 100 gitu ya itu berbahaya gitu. Dengan catatan garisnya harus nggak ke atas, bukan mengarah ke bawah. Oke. Nah, yang repot kalau mengarah ke bawah gitu. Mungkin itu kan ada take profit lah di situ atau profit taking. Oke, seperti ini kurang lebihnya. Oke. Untuk CCI kita konfirmasi dia berada di level 0 sampai 100 ya. Ini kita asumsikan dia berada di level 74,35%-an lah. Berarti ini masih cenderung menarik untuk kita koleksi gitu ya kan. Ya harapannya sih mungkin dalam 2 hari ini dia bisa bullish atau bahkan strong bullish sebenarnya. Oke, stokastik memang sudah overbought, sudah masuk area overbought sih sebenarnya, tapi masih boleh lah kita. Belum. Kalau udah 75 berarti dia masih sudah area ini sih. Ini masih boleh lah untuk kita koleksi untuk jangka pendeknya, untuk short termnya di sini. MACD menunjukkan sinyal uptrend meskipun cenderung sideways ya, wajar karena kita masih pandemi ya kan. Dan di sini titik supportnya range dari saham ini untuk beberapa hari ke depan itu berada di level 860 sampai 875. Tipis banget sebenarnya sih. Tapi kalau kita lihat dari sentimennya, saya pikir adalah dia peluang ke 891 sekian ini, atau kita anggap 895 ya kan, atau 900-an lah dengan targetnya. Kita asumsikan dia punya target ke harga 900-an ya di sini. Dan yang perlu ingat teman-teman, area supportnya itu di 860 tadi sampai 849 atau 850 itu area support terdekatnya ya. Dan kita harus waspada kalau misal terjadi koreksi sampai ke level harga 829,26 atau 830, ini kita harus hati-hati di sini guys. Tapi kalau menurut saya sih, kalau dari sisi CCI ya di sini indikator ini menurut saya sih masih menarik saham ini sih untuk kita
ya bolehlah kita mau koleksi atau apalah gitu. Ingat disclaimer on ya guys. Dan dengan target harga setidaknya di area 891 atau 890 sampai area 920 itu range target harganya. Ya harapan saya, tentunya harapan kita bersama, saham ini bisa menguat sampai ke level 890-an gitu. Itu 5 hari yang akan datang. Mudah-mudahan bisa sampai ke level harga 910 atau 920 ya. Seperti itu. Oke guys, itu saja analisis konten YouTube di saham media Nusantara ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya, nyalakan loncengnya agar senantiasa mendapat update dari konten YouTube ini gitu, di konten YouTube Maulana Nur Sobri tentunya. Dan ini disclaimer on, jadi setiap keputusan baik itu pembelian, penjualan ataupun menahan sebuah produk investasi itu kembali ke si pengambil keputusan itu sendiri, dalam hal ini ya si trader dan investor tentunya ya kan. Dan saran saya juga teman-teman untuk tetap berkonsultasi dengan brokernya atau para profesional di bidang ini ya, di saham ini, agar kita bisa menghindari dari risiko-risiko yang tidak kita inginkan gitu. Oke, itu saja. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan 3M. Mudah-mudahan PPKM segera berakhir sehingga pasar kembali bergairah ya kan, dan Covid juga semakin rendah atau bahkan menghilang dari bumi tercinta kita. Ya, harapan kita seperti itulah gitu. Dan happy lucky, happy trading, dan happy investing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.